Kamu mau ngapain di bank ini? Mau minta dana? Mau minta apa? Pinjaman, nggak ada ya pinjaman buat orang kayak kamu. Atau minta sumbangan untuk yatim piatu? Nanti aku ajuin ke manajer aku. Tapi nggak janji ya ini bakal diterima atau enggak, Kak. Aku udah baik mau bantuin kamu, jadi kamu mending pergi aja. Minta bantuan, minta sumbangan. Iya Pak, orang pasti malu Pak. Kamu salah waktu. Kalau kamu mau minta sumbangan sama pihak bank ya, kamu harus menyediakan proposal supaya kita percaya kalau bukan penipuan. Moga aja Pak Bayu berangkat kantor ya. Permisi, selamat pagi Pak Bayu. Pak Arif, Ya, beruntung Pak Bayu masih belum berangkat kantor. Saya cuma mau mastiin apa benar semua uang Pak Bayu yang ada di bank bakal ditarik semua. iya rencananya hari ini saya mau ke kantor Pak Arif. Untung aja Pak Arif ketemu sama saya rencana mau ke sawah masih Pak Arif. Nanti habis dari sawah mungkin saya naik motor langsung ke sana. Oh, Atau rencananya kita ngobrol di dalam dulu. nggak usah di sini aja Pak Bayu. Rencananya saya mau berangkat sekalian antar Pak Bayu ke bank kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh tahu, Ya udah duduk aja Pak Arif. oh ya, Kalau nggak mau ya kalau boleh tahu uang sebesar itu dan sebanyak itu Pak Bayu mau tarik semua, emang ada masalah apa Pak kok sampai bakal dikuras habis Pak Bayu bawa uangnya seperti itu? jadi gini Pak Arif, mungkin uang itu kan sudah lama di bank tempat Pak Arif kerja. Jadi saya kan kerja juga cari uang setiap hari dan saya menikmati itu Pak Arif. Ketika saya ngelihat 1 minggu yang lalu ada beberapa anak yatim piatu, mereka sama seperti saya Pak Arif, nggak punya orang tua, hidup sebatang kara. Mereka ya rata-rata hidup di jalanan yang saya temui, dan saya ingin memberikan tempat untuk mereka. Saya ingin membangun yayasan untuk anak-anak terlantar, dan uang-uang yang saya punya terutama di bank tempat Pak Arif kerja itu mau saya ambil semua dan saya sumbangkan. Atau kita kan punya beberapa opsi Pak, kalau misalkan seandainya Pak Bayu juga mau ambil pinjaman, apalagi Pak Bayu itu nasabah paling prioritas di bank kami, Pak Bayu mau butuh berapa aja pasti kita cairkan Pak, tanpa harus menguras dana milik Pak Bayu sendiri. Ya, saya untuk apa pinjam Pak Arif, sedangkan saya ada uang sebanyak itu. Dan itu bukan sepenuhnya hak saya. Dan untuk bisnis, saya ada uang tunai. Dan uang yang saya pegang ini nanti bakalan saya berikan ke Pak Arif untuk membangun bisnis sampingan. Jadi Pak Arif nggak hanya kerja di kantor tempat Pak Arif kerja sekarang. Itu hitung-hitung karena Pak Arif udah kenal lama dengan saya dan juga sering membantu saya. Ya, makasih banyak soal masalah seperti itu Mas Bayu. Mas Bayu sudah jadi nasabah di bank kami dan jadi nasabah paling prioritas dan yang tiap bulannya omsetnya udah miliaran, dan semua uang Pak Bayu ditabung di bank kami. Kami udah merasa bersyukur Mas Bayu. Apalagi Mas Bayu punya rencana seperti itu untuk saya. Saya ya secara pribadi berterima kasih sama Mas Bayu. Dan ya planning Mbak Bayu untuk anak-anak yang terlantar dan bikin panti asuhan, ya itu merupakan ide yang bagus banget, dan nggak semua orang yang mampu dalam hidupnya juga bakalan melakukan hal seperti itu. Saya ingin bangun di beberapa kota dan beberapa wilayah juga. Dan mungkin
saya belum pernah ke kantor atau bank tempat Pak Arif kerja yang baru sekarang. Kan udah dari 1 tahun yang lalu itu udah pindah. Dan mungkin karyawan-karyawannya juga baru semua. Ya mungkin karyawan-karyawan senior sekarang udah jadi pimpinan semua. Iya, Jadi mungkin saya nggak ada yang kenal. ya ada beberapa yang dipindah tugaskan ke luar kota juga. Ya, ada beberapa orang yang emang baru masuk dan ya baru seleksi di bank. Ya udah, kebetulan banget ya Pak Arif lewat sini dan sekalian mampir sama saya. Nanti saya bakalan langsung ke sana. Saya masih mau ngecek orang-orang yang kerja di sawah, Pak Arif. Berarti Mas Bayu nggak bareng saya nih ceritanya? Udah, nggak apa-apa, saya motoran aja nanti. Ya nanti kalau misalkan udah sampai di bank, Pak Bayu bisa langsung hubungi saya. Takutnya saya masih ada kerjaan di luar. Oke, siap. Nah yaudah kalau gitu saya berangkat dulu Mas Bayu. Makasih banyak ya Pak Arif. Ya saya makasih banyak. Oke, Permisi. ya. Aku udah niatkan dan niatku juga baik. Uang sebanyak itu juga aku buat apa? Mending aku sumbangkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan membangun fasilitas untuk orang-orang yang memang membutuhkan tempat tinggal. Mending aku sawah. Gimana pun caranya Pak Gun harus taruh dananya di sini. Ya kamu harus pinter dong. Ya kamu tawarin apa kayak gitu? Masa nggak bisa? Ya kalau nggak bisa aku aja yang handle deh. Ya. Sejam lagi aku kesana. Ya udah aku tutup. Lagi ada manajer. Ya udah aku tutup. Lagi-lagi Intan kebingungan. Masalah apa? Ya masalah deposit yang mau ditarik lah. Ya kan Pak Gunawan tuh dananya lumayan gede. Jangan sampai ditarik sama dia. Ya, itu emang tugas kamu sama Intan. Kamu harus awasin kinerja Intan itu seperti apa. Dan ada hal Iya Pak. yang penting yang harus saya omongin sama kamu. Barusan Pak Arif nelpon sama aku. Ya. Nasabah prioritas di sini. Ya, nasabah yang sangat penting itu mau narik uangnya semuanya sekarang juga. Oh, ada keperluan apa Pak? Ya, Dia ada keperluan atau pengen pindah ke bank lain? kalau masalah itu mah aku gak tahu. Katanya Pak Arif, nasabah tersebut ada kepentingan lain. Ya, Pak, kita tuh jangan sampai kehilangan nasabah-nasabah besar. Belum tentu kalau dananya ditarik itu bakal masuk lagi ke kita. Cari dana tuh susah loh sekarang. Saingan kita di luar juga banyak. bener banget. Atau kita tawarin apa gitu kalau dia mau blok dana di sini? Atau saya hadepin dia aja Pak. Jadi saya tawarkan beberapa gift untuk beliau agar dananya di blok 3 atau 6 bulan ke depan dulu. Itu semua aku serahkan sama kamu ya. Kamu pintar dalam menghadapi nasabah yang sedang mau mengambil uangnya selama ini. Jadi aku pasrahkan sama kamu gimana caranya. Kamu mengiming-imingi apapun ya. Terserah kamu. Yang terpenting jangan sampai nasabah tersebut itu mengambil uangnya. Semuanya di sini sekarang juga. Ya, iya, benar Pak. kata kamu. Aku Ini takutnya baru awal bulan tapi kenapa kayak gini ya? sekarang saingannya tuh banyak ya. Ya iyalah Pak, kalau kita nggak bisa kasih pelayanan yang baik, nasabah juga bakal pergi. Itu yang perlu dievaluasi di frontliner juga teman-teman kayak gimana. Soalnya saya kadang lihat anak-anak itu nggak benar-benar ngelayani dengan baik, padahal bank-bank konvensional di luar sana itu udah pelayanannya benar-benar top banget. Ya justru itu Vi, selama ini aku suka marah-marah sama karyawan. Bukan aku benci, tapi supaya kinerja mereka itu lebih baik. Dan aku berterima kasih banget sama kamu karena selama ini kamu support aku ya. Kamu selalu memberi arahan sama karyawan yang lain. Pak, pasti, Jadi tugas besar kamu sekarang, kamu harus merayu nasabah prioritas ini. supaya dia nggak tarik dananya. Bener banget. Iya Yaudah. Pak. Aku Karena serahkan sama kamu ya. ya Pak. Yaudah. Halo, apa lagi Intan?
Ya, nggak bisa sejam ke depan. Pas makan siang aja ya. Ya. Ada yang lebih penting yang harus aku urus di sini. Ya udah, aku minta tolong dong sama kamu. Masa urusan kayak gini aja nggak bisa? Di sini ada nasabah prioritas yang mau narik semua dananya. Ayo, gimana kalau udah kayak gitu? Ya udah, kamu handle yang itu dulu. Maksimal jam makan siang deh. Aduh. Oke. Nggak boleh nih. Kalau sampai dana ya diambil, aduh, target aku bulan ini bakal kelabakan lagi. Bisa kena marah lagi sama Pinca. Bu Vivi, Kenapa, Pin? Bu, hari ini bakal ada nasabah prioritas yang mau ambil tabungannya, Bu, ambil dananya. Aku ini- nggak tahu sih dia mau tarik dana untuk pindah Ini atau nasabah lain atau nasabah yang Pak Arif maksud ya? Pak Arif juga ngomong gitu, Bu. Saya belum Iya, tahu Pak sih, Arif Bu. ngomongnya ke Pak David dan Pak David baru aja ngomong sama saya. Kayaknya orang yang sama deh, Bu. Aduh, ini Intan juga lagi nyebelin, dia nggak bisa handle nasabah, dananya juga mau ditarik. Kalau dana-dana segede itu pada mau ditarik, kita target kurang banyak loh, Win. Yaudah, aku pengen kamu bantuin aku gimana caranya nasabah ini jangan sampai narik dananya. Kamu bisa nggak? Gimana ya, Bu? Minimal kan udah Soalnya lama kerja di bukan sini. gitu, Bu. Karena nasabah prioritas yang ini itu udah berapa tahun ya? Udah best banget deh, Bu, di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak memenuhi persyaratan itu juga berat, Bu, karena Nah, justru karena dia nasabah lama, aku takutnya tiba-tiba kenapa dananya dia ambil, terus kalau dia nggak balik lagi ke bank kita gimana? Kalau dia milih bank lain untuk taruh dananya, ya habis buat nutupin itu apa? Otomatis kalau dia nih narik sampai 10M, artinya target kita di bulan ini harus ada tambahan 10M ini. Kita harus nutupin kurangnya ini. Mau cari di mana? Kamu pikir gampang di era sekarang kita cari dana kayak gitu? Sedangkan bank-bank di luar sana saingan kita tuh banyak kasih effort yang lebih ke nasabah. tapi ini memang masalah yang berat banget sih, Bu. Di sisi lain, dananya nasabah prioritas yang ini udah lama banget dibekukan, jadi nggak ada alasan buat dia nggak bisa narik dananya lagi, Bu. Udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Atau kita tawarin, ya aku udah bilang ini sama Pak David sih, give apa yang cocok ya buat dia. Ya paling nggak kita tawarin 3-6 bulan ke depan untuk blocking dana dulu, jangan ditarik dulu. Emang keperluan? Kamu paham nggak keperluannya apa? Dananya untuk muter dan bisa balik lagi ke sini, atau dia mau pindahin ke bank lain, kamu udah cari tahu itu? Kalau itu saya juga belum tahu, Bu. Tapi saya bakal pastiin, saya bakal usahain kalau nasabah prioritas yang hari ini bakal tetap bisa jadi nasabah yang tetap, Bu, di sini. Dan dia nanti tenang deh, Bu. Nanti saya kasih syarat baru Iya udah. biar dia bisa Ya, give- tergiur sama gift yang bakal kita Give kasih atau kalau dia mau. bunganya dinaikin Ya, aja. benar. Jadi kita kasih penawaran, Iya, Bu. maunya apa Ya. gitu kan. Sementara ini kan kita punya banyak pilihan gift yang bisa kita tawarkan ke nasabah. Ya Iya, mungkin Bu. dia tertarik dengan Mas, bisa kasih Antam mungkin. Iya, Bu. Tapi kayaknya nasabah yang hari ini Nggak butuh ya. bukan nggak butuh, Bu. Kayaknya emang punya perusahaan besar dan Perusahaan besar. iya, Bu. Kemungkinan besar dia pasti akan kembali lagi, Bu. Iya, Naruh dananya di sini. ya udah, aku harus ketemu sama orang ini. Aku harus tahu, aku pengen gimana caranya nasabah tersebut nggak lari dari kita. Iya, Bu. Jadi kita harus bisa menjadikan hal yang jauh lebih menarik untuk dia. Tapi kita nggak ada masalah sama pihak lain kan, Bu? Ya nggak ada lah. Ya yang namanya bersaing untuk nyari dana ya pasti. Cuma aku takutnya bank lain tahu tentang nasabah kita yang benar-benar punya potensi ini, akhirnya pihak lain menawarkan hal yang lebih menarik untuk ngambil nasabah kita. Itu bisa, ya udah sering terjadi kayak gitu. Iya sih, Bu. Yaudah, Tapi yang kita penting hari cari ini tahu kita dulu. bisa cari solusinya ya, Bu. Ya udah. Pati,
ganteng juga. Pak David, Pak Arif, selamat Kok- pagi Kak. ada di luar? Emang nggak ada kerjaan? Ya, saya emang sengaja nunggu Pak Arif. Ya, tentang omongan Pak Arif yang ditelepon barusan. Tadi pagi. Tentang masalah Nasabah yang prioritas. tadi. Oh, ya. Emang Pak David udah siapin semuanya? Kalau masalah uang sudah siap Pak. Tapi yang menjadi permasalahan, kalau misalkan nasabah prioritas ini mengambil semua uang dari bank kita, saya takutnya beliau punya inisiatif untuk pindah bank. Kemudian target kita tiap bulan nggak bisa dapat. Kalau masalah itu Pak David nggak perlu khawatir. Nah, dan tujuan dari nasabah prioritas kita itu juga untuk kebaikan. Dia itu bakal mendirikan yayasan di setiap kota. Nah, dia itu terinspirasi karena kapan hari dia itu ketemu sama anak yatim yang nggak punya tempat tinggal. Dia itu hidupnya luntang-lantung. Jadi dia bisa dibilang Pak Bos inilah punya inisiatif untuk melakukan hal kebaikan. Dan untuk target yang Pak David khawatirkan, tenang aja. Di setiap bank beliau itu punya tabungan lah. Dan tabungan di setiap bank itu bakal semuanya dialihkan ke bank. Jadi Pak David gak perlu khawatir tentang masalah budget. Iya Pak. Sekalian nanti saya kenalkan juga, biar Pak David itu tahu sama orangnya, dan siapa tahu dengan kenal sama orang tersebut akhirnya Pak David di bank ini bisa lebih baik. Ya, selama ini saya akan belum tahu juga Pak. Kan jadi kekhawatiran saya itu sangat besar Pak. Ya, berhubung saya di sini jabatannya sebagai manajer, kalau misalkan atasan menanyakan tentang target tiap bulan itu, tentunya melalui saya terlebih dahulu. Gini ya, saya kasih tahu. Beliau itu bukan hanya nasabah di sini. Beliau itu seperti bisa dibilang seperti saudara lah sama saya. Soalnya dari awal saya meniti karir, dari saya seorang marketing di bank ini, karir nasabah, beliau adalah nasabah pertama saya. Dan bukan beliau juga, saya tiap bulannya, hampir tiap tahun saya jadi karyawan terbaik. Ya kenapa? Karena Pak Bos tersebut kalau ngasih uang atau nabung di bank kita, itu jumlahnya enak. Dan sekarang aja Pak David bisa tahu sendiri berapa triliun yang dia ambil, hampir 2. Dia mau ambil semuanya, untuk mewujudkan rencana yang dia udah katakan sama saya. Untung kemarin saya menyuruh Vivi untuk mengambil uang di cabang Pak. Dan uang sekarang udah tersedia. Kalau misalkan uang tersebut belum tersedia, kemudian Pak Arif nelpon, saya tidak tahu lagi Pak, harus nunggu berapa jam beliau untuk mengambil uangnya. Ya untungnya beliau itu nggak buru-buru, beliau udah konfirmasi sama saya seminggu yang lalu untuk mencairkan dana tersebut. Jadi saya bisa ngasih informasi ke kalian untuk segera mengumpulkan uang agar semuanya bisa terrealisasi hari ini. Dan saya juga bangga sama kalian. Kalian itu bisa dengan cepat mengumpulkan uang sebanyak itu. Itu semua kan udah tanggung jawab kita Pak sebagai karyawan. Dan saya udah merasa lega dengan pembicaraan Pak Arif kalau beliau itu adalah nasabah setia di bank kita Pak. Kalau masalah itu nggak perlu diragukan pada saya sudah bilang tadi, semua tabungan beliau yang ada di bank di kota ini bakal beliau tarik untuk kumpulkan di bank kita. Karyawan yang lain mana? Ada di dalamnya? Sudah ada. Ya sekalian nanti katakan sama mereka, kasih pemberitahuan kalau nasabah prioritas kita mungkin sekitar 1 atau 2 jam lagi bakal datang ke sini. Saya harap kalian bisa jaga sikap. Orangnya sih jadi ramah. Itu nggak kayak bos-bos yang lain yang banyak uang. Itu tampilannya berbeda banget. Ya udah kalau gitu, nanti kalau kamu udah ketemu sama bos itu kabarin saya, soalnya masih
ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Siap, Langsung hubungi saya aja ya. Siap. Saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Kayaknya bener ini deh. Soalnya aku ke kantor Pak Arif yang baru belum pernah sampai. Aduh, gimana ya aku yang mau masuk? Aku masuk dengan berpakaian seperti ini. Tapi kata Pak Arif nggak apa-apa. Untung aja berkasnya nggak ketinggalan, aku taruh di jok. Kalau enggak kan tadi aku harus pulang dulu. Mana juga dari sawah ke rumah juga jauh. Untung aja nggak sampai ketinggalan. Udah deh, mending aku masuk aja. Pak David, Kalian berdua dari mana aja sih? Dari tadi aku cariin, tapi kalian nggak ada di ruangan. ada apa Pak? Tadi masih nyamperin Intan, Pak. Ya kita takutnya nasabah prioritas itu ya datang ke kantor kita. Oh, ya kan masih ada anak-anak di dalam, Pak. Vi, tadi kan aku udah bilang sama kamu, aku lebih percaya sama kamu. Yaudah, gimana Pak jadinya? Barusan aku ketemu sama Pak Arif. Dan kamu harus ngebatalin rencana untuk menahan beliau untuk mengambil uang di bank kita. Pak, artinya Itu- kalau nggak ditahan dananya keluar, Pak. Kita kan kekurangan. Kalian tenang aja, ya. Pak Arif udah menjelaskan semuanya. Uang yang ada di bank kita itu mau ditarik semua untuk kemaslahatan umat. Jadi sebagai penggantinya, uang yang ada di bank lain mau ditarik semua dan jumlahnya lebih besar daripada uang yang mau ditarik di bank kita. Nasabah Kemudian prioritas kita mau narik berapa, Pak? 2T. Liter dong Pak. Serius Pak? Pak, kita sebanyak itu Pak. Bapak yakin dana sebanyak itu akan kembali ke tempat kita? Sebelum kita bekerja di sini dan bank kita merintis, beliau sudah menjadi nasabah kita. Dan kalian tahu, karir Pak Arif sampai sekarang itu ya dibantu karena nasabah tersebut. Pak Arif selalu memenuhi target tiap bulannya. Makanya Pak Arif sekarang jabatannya itu sangat tinggi. Jadi gak usah khawatir masalah target tiap bulan. Iya udah kalau gitu, Pak, saya dan Mini bisa nggak ketemu nasabah ini? Karena nasabah soliter ya jarang bisa nemuin bawahan. Dia paling yang ditemuin BM. Kalian tenang aja. Saya pengen kenal, Pak. Barusan Pak Arif bilang ya kita mau dia pertemukan karena selama ini kita gak pernah ketemu sama beliau. Ya udah kalau gitu, Pak, saya siap untuk ketemu. Tapi saya ingatkan lagi buat kalian jangan bertingkah yang aneh-aneh ya. Iya Pak. Siap, Pak. Mohon, Pak. Saya cuma pengen kenal dan saya ingin meyakinkan kalau beliau akan kembali sebagai nasabah kita. Iya. Karena kita nggak pengen ya, Win, ya, kehilangan nasabah penting kayak beliau. Indi, Vivi, aku udah tahu isi pikiran kalian ya. Kalau misalkan di dalam kantor ya saat jam kerja kalian jangan pernah menggoda beliau. Tidak Pak. Enggak, Pak, kita nggak ada niatan ke sana. Iya, Yang Pak. kita inginkan cuma gimana caranya nasabah tersebut selalu loyal dan setia sama kita, gitu kok, Pak. Gitu ya. Saya berharap pikiran saya itu salah ya. Kalian berdua mengedepankan kinerja. Tunggu. Kok Pak David ngomong gitu? Emang nasabah ini modal orangnya? Ya kan kalau suami orang saya juga nggak mungkin mau. Iya Pak. Banyakan kan nasabah soliter itu ya orang-orang berumur, Pak. Kalau masalah itu mah aku gak tahu juga. Ya, Juga pindah. ya belum pernah ketemu. Oh, ya udah Pak kalau gitu. Ya udah, jaga sikap ya, memberikan pelayanan yang bagus. Iya. Oke? Siap. Udah.
Langsung ke ruangan. Iya, kita nyusul Pak. Tapi duluan aja. Mungkin aja masih muda ya. Soalnya ada kita daftarnya nggak nasabah soliter soalnya? nasabah soliter yang aku tahu itu semuanya udah berumur, Vi. Kita udah hafal banget muka-muka nasabah kita, Vi. Ya tapi kan kita nggak pernah ketemu secara langsung orang-orang penting itu. Ya juga mau Kebanyakan- ambil dana, mereka pasti tanda tangan, nggak bisa diwakilkan juga kan, Vi. Ada beberapa yang perwalian kok. Ada pakai surat. Berarti yang ini juga dong. Iya mungkin. Masa semuanya belum pernah ketemu sih? Yang iya beberapa udah ketemu. Cuma kalau yang ini artinya kita belum pernah ketemu. Iya, maksudnya semua orang di sini nggak pernah ketemu sama nasabah yang kita ini, yang sekarang ini. Karena Iya kan? beberapa memang ada yang dikuasakan itu bisa kan, Bin? Ya iya, Vi. Aku jadi Tapi- penasaran sih. Ini nasabah umur berapa ya? Kayaknya masih muda deh. Kata siapa? Ya tapi kalau belum berumur dan punya suami aku juga gak masalah. Hebat banget nih. Ya lumayan kali aja. Ya udah. Aku bisa berhenti kerja di bank ngejar target kayak begini capek, dikasih Bener banget rumah, lagi. dikasih mobil. Lembur sampai jam 12 malam tiap Duit akhir belanja bulan. 10 juta lah minimal sebulan. Ya udah, yuk. Udah kayak gaji kita kan. Oh, ada pengemis. Mas, permisi pengemis gak boleh masuk. Mas, pengemis nggak boleh masuk. Ada apa ya? Vivi, Vi, kamu kenal? kamu kerja di sini, Vi? Iya ini kantor aku. Kok bisa kenal sama pengemis sih, Vi? Saya bagian dari masa lalunya Vivi. Vi, serius? Kamu punya mantan kayak gini, Vi? Kamu ngapain sih ngomong kayak gitu di depan teman aku? Kamu ngapain kayak gini? Kamu minta duit di sini? Yang mau minta duit siapa, Vi? Vi, kamu punya mantan kayak gini sih? Udah pergi. Ambil. Pergi dari sini cukup kan buat kamu makan. Vi, aku bukan meminta duit ke sini, Vi. Ya terus mau ngapain kamu kayak gini bikin aku malu? Vivi, kalau misalnya ada yang tahu kalau dia mantan kamu pasti diomongin sekantor, tahu nggak? Windy diem ya. Kamu bisa Kamu kok jadi kayak gini sih sekarang? Emang ada yang salah? Oh, kenapa penampilan aku nggak boleh masuk ke dalam? Aku Nah, kesini. ini lagi. Orang kayak kamu tuh nggak boleh ada di sini. Lagian Kamu tuh nggak usah bikin aku malu. Atau kamu sengaja ya? Kamu tahu aku di sini, terus kamu mau bikin aku malu kayak gini. Aku Kamu malah, minimal bajunya nggak kayak gini, Bay. ya Kamu mau ngapain di bank ini? Mau minta dana? Mau minta apa? pinjaman nggak ada ya, pinjaman buat orang kayak kamu. Atau minta sumbangan untuk yatim piatu? Ya bajunya nggak kayak gini. Kamu nggak punya baju yang benar? aku minta maaf. Ya aku emang salah berpakaian seperti ini. Cuman aku tadi habis dari sawah, Vi. Dan aku Kamu langsung ke sekarang sini. jadi buruh tani. Vi, ya ampun, kok mantan kamu gitu banget sih. Shh, dah. Enggak, ini parah banget. Kamu Jangan punya sampai mantan pengemis jangan kayak sampai gini. ada yang tahu. Aku nggak pengen. Gimana malu. ya, Vi? CCTV di sini banyak banget. Kamu nggak bisa. Ya mulut kamu dijaga, jangan sampai anak-anak yang lain tahu. Kamu tahu kan selera aku minimal tuh nasabah-nasabah prioritas. Ya gimana kalau kamu punya mantan kayak gini, kamu mau deketin nasabah prioritas, itu otomatis udah bikin kamu image-nya turun gitu loh, Vi. Stop. Kerja di sini juga, Mbak. Yalah. Seharusnya siapapun yang datang ke sini, kalian harus sopan dan memberikan pelayanan yang baik. Iya, ke nasabah aku kayak gitu. Tapi nggak berlaku buat kamu, Bay. Kamu kesini tuh bikin aku malu. Gara-gara kamu kesini sekarang sahabat aku aja udah tahu kalau aku punya mantan kayak kamu. Gak nyangka sih aku, Vi. Harusnya Sumpah. kamu nggak ngaku dong kalau kamu bagian dari masa lalu aku. Aku minta maaf kalau misalkan kehadiran aku di sini buat kamu malu, Vi. Ya udah kamu pergi deh. Tapi kamu juga harus tahu, aku kesini bukan. Udah pergi aja. Kamu ngapain masih di sini? Nanti kalau anak-anak yang lain Jadi aku penasaran deh, dia mau kesini ngapain sih, Vi? Aku udah nggak usah kesini, ditanyain, udah pasti minta Vi. duit. aku kesini bukan buat ketemu sama kamu. Ya aku nggak peduli kamu mau ketemu sama siapa. Intinya kamu mau ketemu sama bagian dari perusahaan ini, kamu mau minta duit, kamu berharap minta sumbangan kayak gitu. Ya udah, ini aku terima. Nanti aku ajuin ke manajer aku. Tapi nggak janji ya ini bakal diterima atau enggak. Kak. Aku udah baik mau bantuin kamu, jadi kamu mending pergi aja. Emang, Vi, kalau bisa diusir aja deh, Vi. Aku juga ikut malu nih berdiri di sini sama kamu. Vi, karena aku berpakaian seperti ini, aku dilarang masuk ke. Kamu ngapain nanya-nanya lagi? Udah jelas kan kayak gitu keadaannya, Bayu. Tolong dong hargain aku, jangan bikin aku malu. Aku ngebangun image aku itu berusaha mati-matian loh di sini.
Kamu masih inget kan dia tadi jawab kalau dia bagian dari masa lalu kamu dengan bangga, Vi. Aku takutnya dia bakal ngomong gitu sama semua orang di dalam. Tenang aja, aku nggak bakal ngomong kok, Vi. Nanti kamu masuk. Ternyata kamu bilang, Vivi kerja di sini. Saya mantan Vivi. Saya minta tolong ya. Saya kasih dana. Kamu nggak punya salah kan, Vi, sama dia? Takutnya dia ada dendam pribadi sama kamu. Dia datang ke sini buat ngancurin Ya aku kamu. dulu ninggalin dia karena dia emang gak ada perkembangan sama sekali. Buat apa aku jalan sama cowok yang gak berduit gitu. Vi, Ya buat apa juga kamu ngedeketin dia juga. Kamu tuh kenapa sih, Vi? Aku Lihat kan- aja nih bajunya aja kayak gini. aku kasih tahu ya sama kamu, Vi. Mungkin awal-awal aku masih kadang ngejar-ngejar kamu. Aku masih ada rasa sakit hati. Cuman kalau sekarang aku udah nggak peduli, Vi. Percuma juga ngasih tahu perempuan seperti kamu. Aku juga gak peduli kok. Yaudah pergi. Kamu masih mau di sini? Mau bikin aku malu? Aku nggak pernah mau bikin kamu malu, Vi. Kalau kamu baik sama aku lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu, Aku maunya baik sama kamu. Tapi kamu dengan santainya bilang kamu masa lalu aku di depan temen aku. Kalau kita tapi lagi aku udah ngobrol. nggak peduli sama kamu, Vi. Ya pasti dia malu dong. Kamu ngerti lah. Kamu salah tahu nggak? Terus kamu diem aja mulutnya Nggak. tadi. Gini ya, aku cuman mau ketawa aja. Kalian di sini karyawan. Gimana kalau misalkan pimpinan kalian tahu sikap kalian seperti ini? Ya ini gara-gara kamu kita udah kerja dengan baik sampai hari ini. Yaudah gini-gini. Baik, dunia ini emang kejam. Dunia bakal baik sama orang yang punya duit. Jadi kalau kamu pengen dihargain, pengen dihormati, kamu harus punya duit dulu Kamu yang ngerti baik. kan? Orang-orang yang mau kesini, Keadaannya orang-orang yang emang punya kayak duit. gitu. Kalau aku udah punya duit, selera aku bukan kamu. Emang kamu bakal punya duit? Nggak bakal juga. Beli baju aja nggak mampu. Udah pergi. Udah. Diusir dulu nggak Ya udah sih? dia pasti pergi. Ini pastiin pintunya. Mama nih kayak malah kayak gini. Pak Bayu baru nyampe. Mari saya antar ke ruang VIP. Soalnya ini bukan nominal kecil. Saya minta maaf ya sebelumnya, Pak Arif. Mungkin saya salah berpakaian seperti ini. Jadi saya nggak dibolehin masuk dan saya dilarang buat ada di kantor ini. Dan saya tadi diusir sama karyawan yang ada di sini. Pak Bayu pakai baju seperti ini kan pasti ada alasan khusus dan saya minta maaf atas nama karyawan saya yang mungkin sikapnya nggak sopan sama Pak Bayu. Kalau boleh tahu nama karyawannya siapa biar saya ambil tindakan tegas. Udah, nggak apa-apa Pak Arif. Saya sebenarnya berpakaian seperti ini karena Pak Arif tahu kan tadi saya masih mau ke sawah. Dan kebetulan saya tadi masih ketemu sama anak-anak yang saya ceritakan sama Pak Arif. Saya berpakaian seperti ini biar lebih menyatu aja sama mereka. Dan saya nggak bawa ganti baju, saya lupa. Saya langsung masuk. Dan malah saya diusir. Dan tadi itu mantan saya sih. Mungkin bukan karena hal lain, mungkin karena ada urusan pribadi sama saya. Ya terlepas apapun alasannya mereka itu sudah tidak profesional dan mereka itu sepertinya udah nggak bisa membedakan masalah pribadi dengan pekerjaan dan untuk alasan itu saya bisa ambil tindakan tegas bahkan bisa mencap mereka. Oh, masa cuma gara-gara saya dia mau dipecat, Pak Arif? Saya mending kehilangan karyawan itu daripada saya harus kehilangan nasabah prioritas yang emang udah bantu saya dari nol sampai saya dapat jabatan seperti ini. Udah, nggak apa-apa Pak Arif. Kalau Pak Arif sampai ada di posisi sekarang itu kan karena emang Pak Arif memang layak. Dan waktu itu saya masih ingat Pak Arif waktu masih jadi marketing kan yang kenal dengan saya. Iya bener, itu awal karir saya di bank ini. Udah, nggak apa-apa Pak Arif. Kayaknya saya emang kurang pas deh kalau berpakaian seperti ini masuk ke bank. Ya, tapi yang disayangkan kenapa setiap orang sekarang selalu melihat dari segi penampilan. Padahal saya bisa gaji mereka seumur hidup mereka. Ya, padahal sebelum masuk di bank ini mereka udah dapat pendidikan juga Pak, dan saya rasa mereka itu emang nggak layak untuk kerja di bank sebesar ini. Mereka udah nggak bisa profesional dan saya bakal ambil tindakan tegas nantinya untuk mereka sebagai efek jera untuk ke belakangnya nggak melakukan hal yang bisa merugikan bank ini. Iya udah Pak Arif. Tapi beneran saya nggak apa-apa nih masuk. Pak Bayu itu prioritas di bank ini. Jadi Pak Bayu itu mau berpakaian seperti apapun dan ya mau tampil dengan gaya apapun, ruang VIP tetap buat Mas Bayu.
Yaudah, ini ada buku tabungan, ada ATM semuanya. Saya udah taruh di map ini. Maaf, mapnya juga jelek, Pak Arif. Nanti saya bakalan masuk ke dalam, saya masih mau ke toilet. Uangnya juga udah Udah di karyawan saya udah siapin Pak. Kalau Pak Bayu nggak bawa kendaraan untuk jaga-jaga, biar nanti saya sama karyawan langsung antar ke rumah Pak Bayu. Oh, Demi keamanan juga. yaudah, berarti saya cuma tinggal tanda tangan aja. Iya benar. Iya, soalnya kan saya juga bawa motor ini. Ya udah, Pak Arif, toiletnya yang di luar sebelah mana ya? Ada di ujung. Oh, ya udah. Jadi saya mau nyiapkan dulu berkas-berkas yang harus nanti Pak Bayu tanda tangan. Ya udah, Saya makasih tinggal banyak. Iya. Sebenarnya kalau aku mau aku bisa admin aja sih Vivi. Tapi ya udahlah. Mungkin karena dia cuma ada urusan pribadi aja. Pokoknya aja sampai bilang sampai kapan. Oh, iya Pak. Jadi gimana? Kalian berdua udah berjumpa dengan beliau? Oh, Atau- belum Pak, belum ada yang datang Pak. Ya udah. Kalau belum, kita tunggu di pintu masuk aja. Ya kalian berdua ikut. Ah, Oke, Pak. sebagai bentuk penyambutan. Bapak udah tahu informasi soal nasabah soliter ini Pak? Belum lah, Pak Arif kan belum ngasih tahu. Ya mungkin Pak Arif mau ngasih kejutan sama kita. Siapa beliau sebenarnya? Kita harus nyiapin apa Pak buat penyambutan ini? Ya Pak Arif gak bilang apa-apa gitu. Cuma inisiatif aku aja ya sebagai bentuk penghormatan untuk beliau. Ya udah, yang penting kita tunggu beliau datang. Lagian kan anak-anak soliter juga pasti udah nyiapin ruangan. Berarti kalian berdua udah menghubungi karyawan yang lain. Sudah bilang kok Pak. Baguslah. Jadi kita tinggal nunggu beliau aja. Cuma kenapa ya Pak Arif nggak bilang nasabah ini namanya siapa, identitasnya apa? Tumben banget. Kalau masalah itu aku juga gak tahu alasannya seperti apa. Kita sebagai bawahan Pak Arif Ya mungkin untuk menjaga kerahasiaan keuangan yang mau dibawa sih. bisa jadi. Nanti ada pengawalan khusus Pak. Ini dana besar yang mau diambil Pak. Biasanya seperti itu. Oh mungkin beliau sudah nyiapin ya Pak ya? Tentunya beliau udah bawa bodyguardnya ke sini. Oh iya. Ya. Ya udah Pak kalau gitu. Mending kita tunggu di depan aja. Kesempatan kita, pokoknya gimana caranya kita harus cari perhatian, harus bisa ngedeketin beliau. Semoga aja aku nggak ketemu lagi. Kamu ngapain ada di sini? Aku udah ngusir kamu kan? Kamu jangan bikin aku malu dong, Bayu. Kerjaan aku penting di sini. Kenapa aku harus ketemu lagi sih sama kamu, Vi? Ya kenapa kamu kesini? Ya, aku mau masuk ke dalam. Nggak boleh. Kan aku bilang nanti aku bantuin kamu deh. Aku cariin kamu dana, tapi nggak banyak, oke? Siapa Pak, ini dia orang dari panti Pak. Oh, Kita sumbangan Pak. Iya. Berarti kamu kenal sama laki-laki? Pernah saya tolong Pak. Pernah saya tolong dulu. Pernah saya kasih dana karena pantinya butuh dana gitu Pak. Saya mau tanya Vivi, Mas. Ya aku bilang apa? Masa lalu kamu? Karena dia masa lalu kamu, ya. Aku minta kamu usir dia sekarang juga. Karena Saya kesini ada kepentingan, Pak. Saya bukan buat ketemu. minta bantuan, minta sumbangan. Iya Pak, orang pasti selalu Pak. Kamu salah waktu. Kalau kamu mau minta sumbangan sama pihak bank ya, kamu harus menyediakan proposal supaya kita percaya kalau bukan penipuan. Kita udah Ya udah proposalnya kasih ke aku, nanti aku bantu. Jadi Karena aku udah bilang sama ini kamu, ada Vi. hal penting. Aku Jadi kesini. kamu pergi dulu. Oke? Proposalnya sini, aku yang bantuin. Aku kesini bukan buat minta sumbangan. Aku kesini, aku mau Udahlah, kamu jangan mengelak lagi. Aku tahu model-model orang seperti kamu itu. Ya, kalau nggak minta sumbangan mau ngemis. Vih, kamu kok bisa punya mantan seperti dia sih? Dia lagi ada masalah Pak. Jadi bangkrut gitu. Dulu nggak kayak gini kok Pak, masih lumayan. Cuma sekarang kehidupannya jauh lebih menyedihkan. Ya, kalau kamu nggak mau malu ditertawakan sama karyawan yang lain, kamu segera usir dia dari tempat Ya ini. udah Pak, biar saya ngurus.
Pak, Saya biarin ngobrol sama dia. Apa lagi? Bapak ini karyawan di sini juga? Atau atasnya Vivi? Dia atasan saya, manajer di sini. Manajer keuangan. Mau manajer apapun, aku nggak peduli, Vi. Aku kesini mau ambil duit aku. Kamu tuh minta dana kok maksa sih? Nanti kalau emang kita mau kasih, kita pasti kasih dana itu. Kalau Kamu kamu butuh tuh nggak berapa? jelas. Kamu tuh atas sama Panti, tapi buat diri kamu sendiri kan. Aku kesini bukan buat ngemis ataupun minta sumbangan sama kalian. Aku kesini cuman mau ambil uang aku yang ada di bank ini. Kamu pikir itu masuk akal? Lihat aja di penampilan kamu kayak gini. Sejak kapan sih kamu jadi nasabah di sini? Ya udah, kamu ngambil dana berapa? Ya kamu tanya aja sama pimpinan kamu. Kalau kamu butuh sama kita, jangan celengan. Ya udah, rekening kamu mana, KTP kamu, biar aku yang bantu. Map yang tadi ya udah aku kasihkan sama pimpinan kamu. Serius sih, Vi? Apaan sih nih? Ya, Aku yakin. nasabah tapi nggak tahu kan, mungkin cuma ngambil 1 juta, 2 juta. Ya nggak mungkin juga dia punya 1 juta. Nih, bentar lagi kita bakal kedatangan tamu penting, ya. Aku gak mau pengemis ini masih ada di sini. Ya udah, kamu pergi Kok ya. bisa sih? Masa harus aku dorong lagi sih, kamu baik? Oke, baik. Vi, Kamu Awas. jangan bikin aku malu di sini. Vi, dari sekian mantan aku, itu paling buruk tuh kamu, Vi. Aku nggak pernah nganggap kamu mantan aku nggak pernah nganggap kamu ada di masa lalu aku. Jadi please, ini ada manajer aku, ada rekan kerja aku. Sekarang gini Kenapa ya. sih kamu bikin aku malu kayak gini? Kamu sengaja mau ngancurin karir aku ya di sini ya? Kayaknya iya deh, Vi. Kamu denger nggak sih? Kamu tuh pergi dari sini. Bukan cuman kamu mantan aku di sini, di dalam juga ada mantan aku. Tapi nggak kayak kamu, kok, Vi. Mending kita pura-pura nggak kenal aja. Ya harusnya. Terus ngapain kamu ngomong sama manajer aku kalau kamu masa lalu aku? Itu sama aja kamu bikin malu aku. Vi, Ya aku bilang dia tuh sengaja, Vi. kita udah gak ada waktu lagi. Kalau enggak, aku bakal pecat kamu. Pak Arif, Mbak Vivi sudah siapin uang VIP buat uang solitan sudah kami siapkan, Bapak. oh ya udah berhubung orangnya udah datang nggak usah macam Bapak. ya Pak kita ada di sini ya Iya, Pak. Belum ada, Pak. kalian buta apa gimana sih sama yang kita buka di belakang kalian Soalnya mereka nggak percaya, Pak Arif. Kalau misalkan saya lihat di dalam ini semua ada KTP rekening dan katanya saya nggak punya duit di sini, saya cuma meminta sumbangan. Mereka bertiga ini yang ngelarang saya masuk. ternyata mereka mohon maaf mereka itu pegawai yang emang beberapa minggu terakhir baru di sini Pak Bayu dan saya juga bakal kasih surat peringatan ke mereka Pak minta maaf Ya, Pak. Pak, saya minta maaf, Ini Pak. kesalahpahaman, Pak. Pak, kita minta maaf. Pak, saya minta maaf banget, Pak. Nih, kamu gimana sih? Hah? Kenapa kamu gak suruh masuk beliau? Hah? Baik, kamu kok nggak bilang sih? Karena aku udah bilang sama kamu Fit tadi, cuman kamu tetap menganggap aku sebagai pengemis dan cuman mau minta duit sih. Dan Kamu nasabah apa? Aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu juga cuma karyawan di sini. Aku bisa aja gaji kalian bertiga nih. Seumur hidup aku bisa tanpa kalian kerja. Cuman daripada uang yang aku punya aku kasihkan sama kalian. Mending aku sumbangkan ke yatim piatu, orang yang lebih membutuhkan daripada kalian berdua. Aku minta maaf. Udah deh, Vi. Aku udah nggak butuh omongan kamu lagi ya. Kan dulu aku putus sama kamu juga secara baik-baik, Vi. Kamu selingkuh dengan orang lain, aku terima, Vi. Ya. Karena emang mungkin ya kamu bukan wanita yang aku cari, Vi. Kamu emang pantas sama laki-laki. Iya, udah, aku ya, bantu. yang cuman mau butuhnya aja sama kamu. Aku bantu urusan ini, kita masuk ke ruang solid. Pak Arif, saya nggak mau dibantu sama Vivi. itu urusan Pak Bayu biar nanti saya beritahu tanpa ada campur tangan Pak, Ya. dibantu sama saya gimana? Apalagi sama kamu. Aku nggak kenal aja kamu nyerocos dari tadi. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak. Saya minta maaf, Pak. Daripada kita Jangan, ini. Mas. Aku ini cuma gembel di sini. Katanya aku nggak boleh masuk. Baik, kita minta maaf. Aku salah di sini. Kalau minta maaf, aku bakalan maafin Vi. Cuman urusan pekerjaan itu bukan wewenang aku. Itu tanggung jawab Arif, karena aku bukan pegawai di sini atau pimpinan kalian di sini. Aku cuma mau ngingetin sama kamu, Vi. Kamu kenapa sih, Vi, dari dulu selalu ngeliat orang dari penampilannya aja, Vi? Iya, aku minta maaf. Aku dulu emang sengaja bilang bangkrut sama kamu supaya kamu mutusin aku. Karena aku tahu kamu pacaran sama aku. Cuman karena kamu morotin aku aja kan. Baju yang kamu pakai, tas yang kamu pakai, sepatu yang kamu pakai, itu semuanya hasil kamu morotin aku. Tapi nggak apa-apa, Vi. Baik, aku nyesel, Bay. Aku janji aku nggak bakal kayak gini lagi ke siapapun itu.
Udah Devi, aku udah muak banget sama bulan kamu. Udah cukup. Sekarang kamu juga udah kerja kan? Saran aku ya, Vi, sama kamu, jangan suka manfaatin laki-laki. Dan juga Minta maaf, Boy. jangan suka ngeliat laki-laki dari penampilannya, Vi. Kamu harus lihat dari tanggung jawabnya dong. Kalau aku mau, Vi, waktu itu aku bisa aja langsung cari pacar, langsung aku bawa di depan kamu. Tapi mohon maaf, aku bukan laki-laki murahan seperti itu. Percuma kamu sembunyi-sembunyi di belakang aku waktu itu, Vi. Semuanya aku udah tahu. Dan sekarang aku udah gak peduli sama kamu. Pak Arif harus bijaksana sebagai pimpinan. Saya rasa mereka bertiga kayaknya harus dipecat deh. Biar nggak ada kejadian seperti ini lagi. Pak, ini murni kesalahan kita. Karena masalah pribadi disangkut pautkan dengan kita. Kalau kalian sudah ada di sini, kalian saling menyerang. Jadi tadi pada aja. Iya udah Pak, saya salah di sini, saya bertanggung jawab. Kalau masalah itu kalian udah nyalain kode etik sebagai karyawan di sini. Kalian harus mengutamakan pelayanan, bukan mengutamakan masalah pribadi. Ini harus, kita kerja harus profesional. Ya Bapak, saya salah. Ya, untuk masalah ini nanti kita bakal jauh balik dan saya juga bakalan kasih peringatan buat kalian, dan saya akan mengajukan permohonan seperti yang Mas Bayu katakan barusan kepada atasan. Pak Arif, tapi nggak apa-apa kan gembel seperti saya masuk ke bank ini? Ntar saya diusir lagi di dalam. Itu semua pelayanan hari ini untuk Pak Bayu, khusus saya yang bakal Oh iya Pak Arif, saya lupa berapa duit saya yang ada di dalam ya Pak Arif? kurang lebih sekitar 2 triliun Oh 2 triliun. yang bakal dicairkan hari ini, dan semua udah siap saya antarkan ke Pak Bayu. Ternyata lumayan banyak juga ya duit saya. Ya udah, saya mau masuk ke dalam ya Pak Arif, soalnya anak-anak yang hidup-hidup di jalanan itu udah nungguin uang yang bakalan saya bangun untuk tempat tinggal mereka. Ya kalau gitu mari saya antarkan. Vi, ini semua gara-gara kamu ya? Hah? Karir aku hancur, tau nggak? Aku bakal dipecat sama Pak Arif. Kalau nyalain kita berdua. David, udah ya, gak ada apa-apaan. Kita bertiga sama-sama mau dipecat kan? Ini juga gara-gara kamu. Kamu selama ini kerjanya apa? Cuma merintah kita sebagai manajer. Ada nggak usahanya? Bisa cuma marah-marah sama bawahan. Itu semua adalah Selama tanggung jawab ini kalian. yang cari dana siapa kalau bukan kita? Kamu tuh sebenarnya berlindung di bawah kita. Kamu bilang aku berlindung sama kalian? Emang iya kan? Aku manajer di sini. Ya, Manajer? Kamu udah dipecat dan kamu bukan manajer lagi. Ewin, Vi, kamu kurang ajar banget ya, Vi. Gak bisa dibiarin nih.